Baik, pembicara selanjutnya terkait teknologi Pristress tadi sudah banyak disinggung sama Pak Dudung sebenarnya, tapi lebih detail lagi akan disampaikan langsung oleh Pak Bino. Monggo Pak Bino, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selamat pagi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya? Ya. Saya ucapkan terima kasih untuk Dewan Pengurus dari AP3I yang boleh mengundang kami, khususnya saya. Saya Benito Bino Kristiawan, bisa dipanggil Bino. Saya mewakili PT OVM Pristressing Teknologi Indonesia. Dan saya bekerja sebagai Head of Marketing dan Engineering di OVM Indonesia. Dan di hari ini saya akan memberikan presentasi mengenai aplikasi dan inovasi teknologi Pristress untuk Railway Engineering. Baik, untuk ini saya bisa lompati ya, kan tadi sudah diperkenalkan. Izinkan saya juga untuk melakukan perusahaan saya bekerja, PT OVM Pristressing Teknologi Indonesia ini merupakan anak perusahaan langsung dari Luzhu OVM Machinery, yang dimana kami merupakan perusahaan pertama di China yang mengembangkan sistem pre-stressing dan saat ini sudah mengembangkan lebih dari 30 produk series dan banyak digunakan di berbagai bidang proyek, itu seperti jembatan, bangunan, nuclear power plants, water facility, dan renewable energy. Dan tepatnya di tahun lalu kami mendirikan kantor kami di Indonesia dengan tujuan awal yaitu untuk memperoleh nilai TKDN pada produk LRB dengan berkolaborasi dengan PT Kemenangan. Dan LRB kami sudah memperoleh TKDN sebesar 65%. Berikut lini produk dari OVM, yang paling majority adalah post tensioning system dan pre-stressing equipment. Lalu beberapa jenis bearing ya, terdiri dari spherical bearing, pot bearing, LRB tentunya, dan juga bearing pad yang paling sederhana, dan beberapa tipe expansion joint dan damper, lalu beberapa jenis cable system yang bisa digunakan untuk sebagai stackable bridge, lalu juga suspension bridge, dan juga beberapa construction equipment. Baik, saya masuk ke topik utama, saya bagi menjadi 12 subpoin. Saya mulai di pengembangan atau sejarah pengembangan railway system di China. Jadi di tahun 1881 oleh Chinese engineer itu mulai diproduksi atau didesain lokomotif yang menggunakan tenaga uap. Lalu lanjut di tahun 1905 ya, di konstruksi railway dengan jalur di Jingzhang. Itu mulai dikonstruksi di tahun 1905 dan selesai di tahun 1909, dan ini lokasinya cukup sulit untuk konstruksi karena sangat terjal dan berbatu. Dan di tahun ini design speed hanya mencapai 35 km per jam. Lanjut di tahun 1937, ini menjadi jembatan untuk pertama yang menggunakan sistem double deck, yaitu gabungan antara railway dan highway dengan desain speed hanya mencapai 60 km per jam. Dan di tahun 58 ada Qinghai Tibet Railway dengan jalur yang satu itu sungguh sangat terpanjang ya, 2000 km, dan lokasinya dengan altitude yang cukup tinggi, dibagi menjadi dua fase konstruksi. Yang pertama selesai di tahun 1984 dan yang kedua di tahun 2006. Dan di tahun 2005 jalur kereta cepat pertama di China, yaitu dari Beijing ke Guangzhou, menjadi yang terpanjang di tahun tersebut dengan total lintasan 2.300 km dan desain speednya hingga mencapai 350 km per jam, dan
Di proyek ini kami memprovide anchorage post tensioning khusus untuk railway. Dan di tahun 2007 dari pemerintah China mengeluarkan inisiasi yaitu Six Speed Up program, di mana harus ada 6 jalur kereta utama yang tersebar di beberapa kota di China. Terdiri diantaranya yaitu jalur dari Beijing ke Shanghai, lalu Beijing Guangzhou dan Beijing Harbin, dan secara rata-rata kecepatan yang diperoleh antara 200 hingga 250 km per jam. Dan di tahun 2008 ada kembali jalur baru dari Beijing ke Tianjin dengan desain awal hanya 300 km per jam, dan saat dibuka kami melakukan rekor kecepatan bisa mencapai hampir 400 km per jam. Dan di tahun 2011 jalur dari Beijing ke Shanghai dengan panjang lintasan hampir 1.500 km dengan desain speed 380 km per jam, dan kami juga memprovide post tensioning anchorage khusus untuk railway. Dan mulai di tahun 2016 kami mulai masuk ke market overseas. Jadi kereta cepat yang menggunakan standar China dan konstruksi China yang pertama yaitu Jakarta-Bandung High Speed Railway. Dikonstruksi di tahun 2016 dan selesai di tahun 2023. Ini menjadi HSR pertama ya di Southeast Asia. Dan di tahun 2017 di Bangkok panjang lintasan hanya 873 km dengan desain speed 250 km/jam. Jadi ini bukan termasuk dalam kategori high speed sebetulnya. Lalu di tahun 2018 di Malaysia, dan terakhir 2019 saat ini juga masih konstruksi ya. Ini LRT di Filipina, panjang lintasan 147 km. Baik, data berikut memperlihatkan bagaimana grafik tambahan jumlah railway dari tahun ke tahun di China. Kita bisa lihat yang paling terakhir ini di tahun 2023 sekitar 46.000 km, dan terdiri diantaranya ini 24.000 adalah jalur yang menggunakan sistem elevated. Dan standar di China juga kita ada standar kecepatan minimum, jadi paling tidak untuk kereta penumpang itu railway-nya harus bisa dilalui dengan kecepatan 350 km per jam. Dan untuk gabungan antara penumpang dengan kereta barang itu paling minim adalah 200 km per jam. Sehingga ini menjadikan China merupakan negara yang memiliki pengoperasionalan kereta yang cukup padat ya, dan juga skala konstruksinya yang sangat-sangat besar. Baik, lalu di China pun juga kita tahu medannya cukup berat. Terdiri dari geologikal yang hampir tidak sama dengan di Indonesia, sehingga banyak sekali crossing antara jalur highway dengan jalur air. Oleh karena itu desainer di China lebih banyak menggunakan untuk railway itu menggunakan desain bridge, dan penggunaan jembatan ini akan bisa mengurangi jumlah area yang harus dibebaskan. Dan tentunya penggunaan jembatan akan relate juga ya, penggunaan balok sebagai struktur. Ada dua model biasanya yang menggunakan simply supported beam atau continuous beam, dan juga harus dikombinasikan dengan sistem pre-stressing. Lalu data berikut memperlihatkan proporsi jembatan di setiap jalur kereta. Sebagai contoh ini yang pertama Jing Shanghai High Speed Railway. Bisa terlihat secara total 1.318 km, dan panjang jembatannya sendiri mencapai 1.057, sehingga proporsi dari jembatannya sekitar 80%, dan secara rata-rata di China lebih dari 50% adalah elevated untuk railway-nya. Dan seperti tadi saya bilang bahwa semakin tahun panjang jalur railway semakin bertambah di China, sehingga dari pemerintah juga mengeluarkan standar atau codes untuk desain dan konstruksi. Ini beberapa standar di China. Sebagai contoh untuk standar di China untuk jembatan dengan simply supported beam,
Ini menggunakan long line casting method ya untuk precast box girdernya. Dengan desain speed 350, tinggi balok ini harus mencapai 3,05 meter. Dan untuk desain speed 250 km per jam, tinggi baloknya harus mencapai 2,6 meter. Karena ini semua berhubungan dengan kekakuan dari struktur. Jadi kita tahu kekakuan itu kan bergantung pada geometri, dan juga kalau di post tension bergantung pada jenis anchorage dan juga jumlah tendon, begitu juga dengan profil tendon itu sendiri. Lalu untuk continuous concrete beam, ini juga memiliki beberapa kelebihan, seperti contohnya ini bisa menempuh jarak span yang lebih besar ya daripada yang tadi simply supported beam, dan juga memiliki kekakuan yang lebih tinggi daripada simply supported beam, dan juga dari sisi konstruksi lebih ekonomis. Dan di China kita ada juga design code, ini namanya High-Speed Railway Design Code, jadi mengatur bagaimana struktur itu harus cukup kaku ya. Ini sebagai contoh seperti vertical deflection limits ya, jadi untuk defleksi secara vertikal di bagian balok, contohnya sebagai design speed sekian, maaf. Ya, jika design speed sekian dan span range-nya di bawah 40 meter, defleksinya harus lebih kecil daripada L per 1400. Begitu juga diatur untuk horizontal stiffness, ini untuk single line. Jika span di bawah 12 meter, maka stiffness untuk pier paling tidak 60 kN per cm. Begitu juga untuk yang model double track. Lalu karena tadi seperti saya sebutkan bahwa untuk railway membutuhkan kekakuan yang sangat tinggi, karena untuk menghindari terjadinya resonansi akibat pergerakan kereta di atasnya, maka dari pihak desainer juga membutuhkan post tensioning anchorage yang memiliki performa dan kualitas yang tinggi. Ini sebagai gambaran ada 3 standar yang berlaku di China, standar untuk pre-stressing, yang pertama TBT, kedua GTT, dan ketiga EAD, ini dari Eropa. Kita bisa lihat bahwa untuk TBT ini mengatur dari segala aspek hingga fatigue test. Untuk fatigue test dari TBT, ini amplitude fatigue-nya harus mencapai 100 megapascal, berbeda dengan 2 standar yang lainnya. Cukup di level 80 megapascal. Lalu saya masuk ke subpoint berikutnya, yaitu mengenai pengembangan sistem OVM untuk railway. Jadi kami mengikuti standar yang berlaku di nasional dan internasional, dan sebagai informasi juga kami menjadi kontributor ya di dalam pembuatan standar di China. Ini sebagai gambaran, di tahun 1993 pertama kali standar pre-stressing di China GBT 14370 dibuat. Lalu di tahun 2000 adanya pengembangan pada standar berikut. Lalu di tahun 2002 mulai adanya standar Eropa, European Technical Approval Guidelines. Lalu tahun 2004 standar BS dikeluarkan, dan di tahun 2007 GBT kembali direvisi. Lalu di tahun 2008 ada standar TBT. Ini merupakan standar pre-stressing pertama di China yang khusus untuk railway. Jadi dibedakan antara highway dengan railway. Di tahun 2015 GBT mengalami perubahan kembali, dan di tahun 2016 standar Eropa kembali direvisi. Hingga di tahun 2002 ada standar baru QCR. Ini merupakan standar di China yang merupakan pre-stressing yang menggunakan strand dengan kekuatan lebih dari 2100 megapascal. Berikut sebagai gambaran dimensi antara anchor CRCC atau railway standard dengan kode YJM dibandingkan dengan common anchorage dengan kode YM. Kita bisa lihat bahwa untuk ukuran yang sebagai contoh 15-12, ukuran bearing plate yang dibutuhkan ini lebih kecil daripada yang ada di standar CRCC.
Lalu slide berikut menjelaskan bahwa kami ini membuat desain dan memproduksi untuk post tension berdasarkan simulasi finite element, tetapi juga harus di cross check melalui beberapa pengujian. Jadi dengan finite element kita akan mengetahui bagian mana yang kira-kira menjadi titik terlemah dari produk tersebut. Lalu berikut tipe-tipe anchorage untuk railway. Yang pertama round anchor, ini yang sering juga kita lihat di Indonesia, tapi berstandar railway. Lalu slab anchor, fixed anchor, coupler, dan low draw-in anchor. Ini semua sudah berstandar CRCC, tetapi juga mengikuti standar Eropa. Jadi kalau sudah mengikuti standar CRCC, standar di bawahnya juga akan bisa terikuti. Lalu kita juga memiliki fasilitas untuk pengujian mekanikal untuk anchor. Ini contohnya static load test dengan standar TBT. Ini kita lakukan static load test dengan pengujian penarikan strand hingga 95% dari nilai breaking load. Dan total elongasi ini paling tidak 2%. Berikutnya fatigue performance test dengan standar TBT. Tentunya yang tadi saya sebutkan bahwa stress amplitude-nya harus lebih besar daripada 100 megapascal. Dan selama pengujian, setelah pengujian ya 2 juta siklik itu tidak boleh ada fatigue failure dan jumlah luasan tendon yang berkurang akibat fatigue test itu tidak lebih dari 5%. Itu diatur. Begitu juga yang terakhir load transfer test. Ini menggunakan beban siklik paling tidak 10 cycle dengan beban bawah sebesar 0,12 FPTK, beban atas sebesar 0,8 FPTK. Sebelum beban dinaikkan paling tidak lebih besar daripada 1,1 FPTK. Jadi FPTK ini adalah nilai breaking load dikalikan jumlah strand. Dan secara rata-rata untuk anchorage dengan railway standar atau CRCC itu bisa mencapai 1,5 FPTK beban hancur. Baik, lalu saya bicara mengenai korosi. Jadi korosi ini menjadi hal yang masalah ya bagi sistem post tensioning karena banyak digunakan pada infrastruktur yang cukup besar seperti contohnya jalan tol, ya, railroad, dan juga LNG. Dan korosi ini bisa disebabkan oleh adanya klorida, stray currents atau arus liar di sekitar tendon dan juga kontak dari electrical. Berikut sejarah pengembangan anti corrosion di post tensioning. Yang pertama di sekitar tahun 1960 ya, adanya galvanic isolation diaplikasikan di lebih dari 120 jembatan di Swiss. Lalu di tahun 2016 dari EAD mulai menerapkan harus ada electrical isolated tendon. Jadi untuk menjaga tendon itu supaya tidak terjadi korosi yang mengikuti standar dari FIB. Lalu di tahun 2018 jembatan pertama yang mengaplikasikan isolated tendon di Amerika, dan di tahun 2020 FHWA ini mulai meneliti bagaimana teknologi di Eropa yang menggunakan electrical isolated tendon. Dan OVM sendiri mengaplikasikan isolated tendon dengan vacuum growting di jembatan Hong Kong Zhuhai Macau Bridge. Dan beberapa tahun ini kami juga mengembangkan untuk proyek di Singapura, Malaysia, hingga di Hong Kong, Taiwan. Baik, jadi berikut adalah sistem proteksi untuk post tensioning terbagi menjadi 3 model, ya 3 level. Yang pertama ini PL1, jadi PL1 ini yang seperti kita banyak gunakan kombinasi antara anchor standar dengan steel galvanized ducting, dan juga diproteksi dengan semen grout. Itu hanya bisa digunakan jika level agresivitasnya cukup rendah dan dari strukturnya sudah memiliki perlindungan yang cukup tinggi. Tapi pada PL2 ini sistem anchorage ini harus tertutup sehingga air atau udara tidak bisa menembus ke dalam sistem.
Dan yang terakhir PL3 adalah pengembangan dari PL2 yang menambahkan electrical isolated tendon. Ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Lalu ini perbandingan antara PL2 dan PL3 dibandingkan dengan PL1. Jadi untuk PL1 masih diizinkan menggunakan steel galvanized ducting, tetapi pada PL2, PL3 itu tidak diizinkan, sehingga harus menggunakan ducting plastik, berbahan plastik. Dan juga harus adanya anchor cover di kedua ujung anchor. Dan sistem PL2, PL3 semuanya harus tertutup. Khusus untuk PL3 kita tambahkan galvanic isolation. Jadi kenapa steel ducting nggak bisa digunakan di PL2? Jadi ada beberapa poin. Yang pertama ini ketahanan korosi. Jadi karena dia berbahan baja sehingga bisa juga berkarat. Jadi kalau dia sudah mengalami karat dan mungkin ya terjadi retak, apabila beton itu sudah retak termasuk dimasuki oleh air sehingga air bisa masuk juga ke dalam sistem tendon. Dan aspek kedua yaitu kedap air, di mana steel ducting itu sangat sulit untuk kedap air, terutama di bagian sambungan. Yang ketiga void. Jadi Bapak tahu bahwa di bagian steel galvanized itu ada yang bergelombang. Bagian bergelombang itu adalah permukaan yang kasar sehingga growting akan sulit mengisi penuh, sehingga akan adanya rongga di dalam sistem. Dan umur layanan untuk steel galvanized ducting akan lebih mudah rusak ya di lingkungan yang agresif. Dan yang terakhir, berdasarkan standar internasional itu tidak memenuhi. Jadi apa sih itu electrical isolated tendon? Jadi EIT ini adalah sistem tendon post tension, di mana seluruh tendon ini kita isolasi secara listrik dari beton dan lingkungan sekitar, sehingga tidak akan ada kontak listrik antara kabel tendon dengan struktur di sekitarnya. Hal ini juga memungkinkan kita bisa memantau kondisi korosinya secara aktif atau electrical monitoring. Dan biasanya EIT kita gunakan pada jembatan atau struktur yang sangat-sangat penting dengan desain panjang lebih dari 100 tahun dan lingkungan yang sangat agresif. Jadi prinsipnya adalah kita mengukur resistansi listrik antara tendon dengan beton di sekitar. Jika resistansinya tinggi, kita bisa mengatakan bahwa sistem itu masih tertutup rapat, tidak ada kelembaban, air tidak bisa masuk. Tapi jika resistansi turun, itu mengindikasikan adanya kelembaban atau kerusakan sistem isolasi. Berikut skema menggambarkan bagaimana EIT. Jadi kita mengkombinasikan anchorage, ini contoh 2 anchor yang kita sambungkan dengan LCR meter untuk mengukur resistansi listrik. Lalu prinsip untuk tendon bisa diisolasi secara listrik. Yang pertama kita harus menggunakan bahan ducting yang cukup tebal, ini polymer ducting. Lalu berikutnya pada bagian anchor ini harus cukup kuat dan terkadang kita harus tambahkan bahan rubber mat agar dia tidak bisa dialirkan listrik ya dari lingkungan sekitarnya. Berikut sistem OVM yang sudah mengadopsi EIT. Jadi komponen-komponen yang ada di sistem anchorage ini mampu untuk mengisolasi aliran listrik di sekitar struktur yang akan membuat korosi. Ini kita bisa lihat untuk mencegah air itu masuk melalui sistem grouting, terkadang kita bisa menggrouting dari atas, tidak perlu dari sisi bearing plate. Dan juga kita harus menambahkan anchor cap. Berikut adalah rubber mat untuk mengisolasi listrik dari luar. Lalu untuk produk OVM yang di slide sebelumnya itu sudah berstandar internasional dan juga berstandar nasional. Itu juga sudah dilakukan beberapa pengujian yang harus dilakukan ya untuk level PL3, yaitu anchor sealing performance test. Ya, berikut contoh pengujian yang sudah dilakukan. Salah satunya adalah leak thickness dari anchorage dan ducting. Jadi kita akan
melakukan pengujian seperti ilustrasi berikut, diberikan tekanan positif dan juga diberikan tekanan negatif. Jadi tujuannya untuk mengkonfirmasi bahwa sistem kombinasi antara anchor dan ducting yang digunakan itu tidak akan terjadi kebocoran, itu akan terjadi kebocoran sesuai dengan nanti saat kita menggunakan di lapangan. Dan kriteria penerimaannya yaitu pada PL2 selama pengujian itu tidak boleh ada kebocoran selama 5 menit dan untuk PL3 paling tidak harus bertahan selama 30 menit. Lalu berikutnya adalah full size duct system assembly untuk PL2 dan PL3. Jadi kita akan membuat model profil dari ducting sesuai dengan apa yang akan kita lakukan di lapangan nantinya. Dan ducting itu kita akan biarkan selama 14 hari dan kita ukur bagaimana temperatur dan kelembabannya. Dengan tujuan untuk mengecek bahwa ducting ini akan bekerja sempurna nanti kita aplikasikan di dalam lapangan. Ada kriteria itu tidak boleh terjadi ducting, tidak boleh terjadi deformasi, lalu tidak boleh ada tekukan ya di sepanjang ducting. Dan tidak boleh ada loose connection. Jadi jika menggunakan coupler di sambungan ducting itu tidak boleh terlepas selama 14 hari. Berikutnya kita akan menguji leak tightness. Jadi ini pengujian dari yang sebelumnya kita tambahkan anchorage dan kita tembakkan udara sebesar 0,5 bar selama 1 jam. Jadi selama pengujian loss pressure yang diizinkan maksimum hanya sekitar 10% atau 0,05 bar. Lalu kita akan melakukan pengujian AIT. Jadi ini anchorage dan juga ducting kita sambungkan dengan electrical connection dan kita akan mengukur bagaimana electrical resistance dari sistem tersebut. Dan paling tidak ini harus sebesar 15 kilo ohm selama pengujian. Berikut juga untuk anchor cap-nya juga kita lakukan pengujian. Paling tidak bertahan hingga 15 kilo ohm. Lalu dari sistem kami juga sudah dikombinasikan dengan sistem monitoring yang sifatnya non-destruktif dan banyak juga digunakan di beberapa proyek penting di China. Lalu kita masuk ke engineering application, kita sudah mencoba sistem ini di Singapura. Ini bisa meningkatkan keamanan dan durabilitas dari struktur, seperti ini contoh proyeknya di Singapura. Lalu ini proyek di Malaysia menggunakan sistem PL2. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, menarik sekali tadi penjelasan dari Pak Bino. Plus ya buat beliau. Tadi yang menarik ada PL tadi Pak ya, tapi PL yang lain protection level maksudnya gitu kan. Baik, untuk menutup